Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari Mahmud, SPD MSI. Saya salah satu dosen di program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yang saya ampu ini adalah persamaan diferensial biasa. Kode mata kuliahnya adalah DAC 60223. Pelaksanaan untuk mata kuliah ini biasa dilaksanakan semester genap, tepatnya di semester 2 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Di mata kuliah ini mempelajari bagaimana menentukan solusi atau mencari penyelesaian dari suatu persamaan diferensial biasa, mulai dari persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 2, kemudian persamaan diferensial tak linier seperti apa, kemudian bagaimana mencari solusi untuk sistem persamaan diferensial baik menggunakan metode eliminasi dan metode matriks, serta yang terakhir bagaimana menemukan solusi numerik menggunakan metode Euler dan Runge-Kutta. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ini ada 6 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar persamaan diferensial. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan solusi umum persamaan diferensial biasa orde 1. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah nyata yang berhubungan dengan persamaan diferensial biasa orde 1. Selanjutnya, mahasiswa mampu menentukan solusi umum persamaan diferensial biasa dengan koefisien konstan. Untuk CPMK 5, mahasiswa mampu menentukan atau menerapkan metode eliminasi dan metode nilai eigen untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan metode Euler dan Runge-Kutta dalam menyelesaikan solusi numerik di dalam sistem persamaan diferensial. Untuk materi pembelajaran sendiri, ada 13 materi yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial biasa ini. Yang pertama, kita mulai dari konsep dasar persamaan diferensial, di mana di situ memuat bagaimana definisi dari PD itu sendiri atau definisi dari persamaan diferensial itu sendiri, kemudian bagaimana definisi dari orde dan derajat, kemudian bagaimana masalah nilai awal di dalam persamaan diferensial itu sendiri, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 baik dengan menggunakan persamaan diferensial homogen, eksak, tak eksak, kemudian sampai bagaimana mengaplikasikan persamaan diferensial biasa orde 1 dalam pemecahan masalah nyata, yang dalam hal ini saya fokuskan kepada masalah pertumbuhan populasi. Materi pembelajaran lainnya yaitu terkait dengan persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan, bukan hanya orde 2 tetapi ada juga orde n. Kemudian materi ajar yang lainnya berhubungan dengan sistem persamaan diferensial yang diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi maupun metode nilai eigen. Dan yang terakhir, materi ajar yang diberikan adalah tentang solusi numerik persamaan diferensial baik menggunakan metode Euler maupun metode Runge-Kutta. Selanjutnya adalah tentang metode pembelajaran apa saja yang saya terapkan dalam kelas ketika melaksanakan pembelajaran, yaitu metode yang saya terapkan ada 4. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga ada case study. Dan yang keempat ada metode bertamu to stay to stray. Untuk penilaian itu saya menilai dari 3 aspek, baik aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Kemudian untuk bentuk penilaian sendiri terbagi atas 4, di mana yang pertama saya menilai kehadirannya, di mana kehadirannya diberi bobot 10%, kemudian tugas diberi bobot 20%, kemudian untuk UTS diberi bobot 30%, dan untuk UAS diberi bobot 40%, sehingga untuk bentuk penilaiannya totalnya ada 100%. Baik,
Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran dalam salah satu materi yang saya ajarkan dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa. Rekaman yang akan saya tampilkan ini merupakan rekaman proses pembelajaran di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 itu, materi yang saya sampaikan itu terkait dengan aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat ya? Dari 14 orang semuanya hadir? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk persamaan diferensial biasa ini, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang materinya tentang aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1. Jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Jadi dia merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas dan variabel bebas. Sebelum kita masuk ke aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1, saya ingin bertanya dahulu kepada teman-teman tentang pengetahuan awal yang berhubungan dengan PDB orde 1 itu. Minggu lalu kan sudah pernah belajar ya tentang minggu lalu, dan beberapa minggu sebelumnya juga teman-teman sudah belajar tentang PDB orde 1 kan? Ya, oke. Jadi ada tidak yang tahu apa perbedaan PDB dan PDP itu? Angkat tangan. Ya, silakan Vivi. Persamaan diferensial biasa itu yang memiliki satu variabel bebas. Sedangkan yang persamaan diferensial parsial itu dia yang memiliki satu atau lebih variabel bebas. Oke, jadi perbedaan antara PDB dengan PDP kalau ditinjau dari variabel bebasnya itu terletak pada kalau misalkan dia PDB, dia melibatkan satu variabel bebas saja. Kalau misalkan dia PDP, turunannya terhadap variabel bebas itu dia lebih dari satu. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada lagi yang berhubungan dengan PDB orde 1, itu tentang orde dan derajat. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa itu orde, apa itu derajat? Silakan. Jadi menurut yang saya ketahui atau referensi yang saya pernah baca, orde itu adalah tingkat yang paling tinggi atau yang dimuat atau yang dihasilkan dari persamaan diferensial atau turunan dari diferensial. Sedangkan derajat tersebut itu adalah pangkat dari suku yang memuat suatu orde yang paling tertinggi. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau orde itu dia tingkat tertinggi dari turunan PD itu sendiri, sedangkan derajat adalah pangkat dari suku yang memuat orde tertinggi. Coba saya berikan contoh ini. Kira-kira Fadil ini PDB orde berapa? PDB orde 2. Derajat 1. PDB orde 2 derajat 1 ya. Karena di sini terlihat bahwa tingkat tertinggi dari turunan itu adalah 2 ini, sedangkan pangkat ya, pangkatnya ini dia pangkat 1 ya. Jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman, kenapa saya bertanya tentang materi-materi ini? Karena memang materi ini akan kita gunakan lagi dalam pembelajaran hari ini. Jadi kalau teman-teman tidak paham materi yang kemarin, maka dalam proses pembelajaran hari ini itu agak sulit. Tapi setelah saya lihat teman-teman dengan mudahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berarti saya optimis hari ini kita pembelajaran akan lebih mudah ya. Oke, indikator pembelajaran kita. Jadi indikator pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu yang pertama adalah mampu menuliskan model matematika yang berhubungan dengan masalah nyata yang berhubungan dengan PD orde 1. Ya. Yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah pertumbuhan populasi dengan menggunakan PDB orde 1. Jadi ini merupakan aplikasinya. Jadi setelah kita belajar teorinya kemarin, nah model-model yang sudah kita pelajari itu akan kita aplikasikan ke dalam masalah nyata yang berhubungan dengan fenomena nyata yang kita masukkan ke dalam model matematika. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita mampu memprediksikan, teman-teman akan mampu memprediksikan atau memproyeksikan pertumbuhan populasi dari suatu wilayah dengan menggunakan model eksponensial dan model logistik.
Jadi intinya teman-teman, ketika teman-teman sudah belajar tentang aplikasi PDB Orde 1 ini, diharapkan teman-teman itu akan mampu meramalkan, ya, bukan ramalan dukun ini ya, ramalan secara sains ya, tentang jumlah dari suatu populasi, entah itu populasi suatu penduduk, populasi hewankah, atau populasi dari suatu penyakit lah, gitu ya. Itu akan bisa kita gunakan dengan mempelajari materi hari ini. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Oke, jadi untuk aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 ini yang akan kita bahas adalah tentang model pertumbuhan populasi, ya. Nah, fenomena yang terjadi di alam seringkali dapat diformulasikan dalam sebuah persamaan diferensial yang tersusun dalam suatu model matematika. Contohnya misalkan di bidang biologi, bidang kimia itu tentang peluruhan zat radioaktif, dan juga di bidang fisika kita juga bisa mengaplikasikannya tentang perubahan suhu, ya. Nah, untuk model populasi ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ada dua, ya, yaitu tentang model Malthus atau model eksponensial, kemudian ada juga model Verhulst yaitu model logistik. Jadi kenapa ada Malthus, ada Verhulst? Karena mereka berdua yang menemukan model itu, gitu ya. Seandainya kalau yang menemukan adalah Fadil, maka berarti itu adalah model Fadil, gitu ya. Oke, nah yang bagaimana model eksponensial, yang bagaimana model Malthus itu? Nah, jadi model eksponensial itu dia mengasumsikan bahwa laju perubahan populasi suatu daerah itu dia sebanding dengan jumlah populasi daerah tersebut pada saat itu. Kalau kita tuliskan dalam rumus matematika atau dalam suatu model matematika, itu kita bisa tuliskan menjadi dP per dt sama dengan kP, ya, di mana dP per dt itu dia merupakan laju perubahan populasi, ya, laju perubahan populasi terhadap waktu T, kemudian P itu merupakan jumlah populasi pada saat itu, kemudian K ini dia merupakan konstanta proporsional, di mana K ini dia akan berfungsi sebagai model untuk fenomena berbeda yang melibatkan pertumbuhan dan peluruhan, ya. Jadi kalau dia pertumbuhan berarti dia akan tumbuh secara tanpa batas, gitu ya. Kalau dia peluruhan dia akan menurun sampai dengan 0, ya. Nah, bagaimana, kan tadi saya mengatakan kita akan bisa memproyeksikan atau bisa meramalkan. Bagaimana cara meramalkan itu? Jadi dari model ini kita berangkat kemudian kita cari solusinya. Jadi ini hanya modelnya, kemudian untuk memproyeksikannya itu kita bisa menggunakan solusinya, ya. Bagaimana cara mencari solusi dari model eksponensial ini itu kita akan bahas bersama. Sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Inilah solusi yang nantinya kita akan masukkan untuk memproyeksikan suatu jumlah dari pertumbuhan populasi. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya. Ini kita diminta untuk memproyeksikan jumlah penduduk di suatu negara. Sebelum kita ke bagian A, kita tulis dulu apa-apa yang diketahui. P0-nya itu adalah jumlah penduduk di tahun 1950 itu. Berapa? 544.815.000. Ini adalah PT. Jadi untuk setiap waktu T, dia modelnya adalah PT sama dengan 546815 E pangkat KT. Kita lihat rata-rata populasi untuk 557.480 untuk tahun 1951 dia tidak terlalu jauh berbeda.
errornya hanya satu, ya. Tapi kalau misalkan semakin ke sini, errornya semakin banyak ya. Errornya semakin banyak. Kalau errornya semakin banyak berarti tidak efisien atau tidak akurat begitu model yang digunakan. Dengan demikian, asumsi yang digunakan pada model pertumbuhan Malthus itu dia harus direvisi. Kenapa harus diperbaiki? Karena di asumsi di awal itu kan tadi saya bilang kalau K-nya positif berarti pertumbuhannya kan populasinya akan bertumbuh tanpa batas, gitu kan? Nah, yang perlu diperbaiki adalah itu karena suatu populasi itu tidak mungkin tumbuh tanpa batas, ya, tidak mungkin tumbuh tanpa batas. Kenapa? Karena untuk memperoleh kelayakan hidupnya mereka akan saling berkompetisi sehingga revisi modelnya akan menjadi seperti ini. Di model Malthus kan DP per DT itu sama dengan KP kan? KP. Tapi di sini K-nya akan saya ganti R. K itu atau carrying capacity itu adalah R per D, maka modelnya akan jadi DP per DT itu sama dengan RP kali 1 kurang apa? P per K, di mana K itu merupakan R per D. Sehingga model yang kita dapatkan ini yang merupakan revisi atau perbaikan dari model Malthus, ini yang disebut atau yang dikenal dengan nama model Verhulst atau model pertumbuhan logistik. Tadi kan saya sudah menjelaskan, sudah memberikan contoh soal, gitu ya. Kemudian saya ingin memberikan studi kasus kepada teman-teman. Kebetulan dua contoh kasus ini adalah contoh kasus yang di Gorontalo, gitu ya. Saya mengambil datanya di BPS. Untuk studi kasus yang pertama itu tentang jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Kemudian studi kasus yang kedua tentang jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo. Jadi teman-teman silahkan membagi diri menjadi dua kelompok. Silahkan diskusikan dulu dengan teman-teman kelompok selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu nanti untuk presentasi kelompoknya bisa kita gunakan metode bertamu, ya. Jadi misalkan di kelompok 1 ada 5 orang, 1 orang atau 2 orang tinggal di situ, 3 orang bertamu ke kelompok yang lain. Begitu pula yang kelompok 2, 2 orang tinggal di situ, yang 3 orang lainnya bertamu ke kelompok lain. Sehingga orang yang bertamu itu nanti akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan akan menjelaskan kembali hasil yang mereka peroleh dari hasil bertamu tersebut. Ya, oke teman-teman, silahkan. Oke, sekarang teman-teman karena sudah selesai semuanya, silakan di kelompok 1 pilih teman-teman yang siap bertamu di kelompok 2, dan yang di kelompok 2 pilih teman-teman yang siap bertamu di kelompok 1. Usahakan di setiap kelompok ada 2 orang yang ditinggal ya. Ada 2 orang yang ditinggal. Oke, silahkan. Jadi sebelumnya kami akan presentasikan di mana di kelompok 1 itu dia membahas tentang data jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Nah, ada beberapa data yang tahun 2010 sampai 2012 seperti ingat permasalahannya yaitu pada tahun 2010 itu 209,9 jumlah penduduk, kemudian 2011 198,27 penduduk, 2012 186,91 penduduk. Di mana ada permasalahan yang harus dicari. Yang pertama yaitu proyeksi jumlah penduduk yang menggunakan model logistik dengan K sama dengan 153,33 dan R 0,17. Kemudian yang B itu kita akan membandingkan data sesungguhnya dan tulisan kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini yang kita ketahui P0 itu sama dengan 209,9, kemudian K sama dengan 153,33 dan R 0,17. Nah, di mana ini kita ketahui P0 itu merupakan T0 berdasarkan
data yang ada di tabel yaitu tahun 2010. Berarti P0-nya itu di sini jumlah penduduknya 209 berdasarkan tahun 2010. Kemudian K di sini merupakan menggunakan metode logistik yang sudah disediakan, yaitu K P0 per P0 plus K kurang P0 kali E pangkat min RT, seperti itu. Nah, tahun 2011 ini U per T sama dengan 1. Nah, untuk T sama dengan 1. Untuk T sama dengan 1. Nah, di mana T sama dengan 1 ini kita gantikan pada P0 karena P0 itu sama dengan T1. Itu menunjukkan waktu. Nah, di sini P1 ini sama dengan kita substitusikan yang ada di bagian atas. Jadi 153,33 itu kita kalikan dengan 209,1. Seperti itu. Nah, kemudian kita per 209,9 plus 153 karena di sini K-nya 153 jadi kita substitusi. Kemudian P0 juga. Kemudian kita kalikan E pangkat min 0,171 ini R ya. Di sini sesuai dengan yang ada di persamaan di atas. Kemudian kesimpulannya yang pertama, hasil prediksi dan data sesungguhnya itu tidak jauh berbeda. Kemudian yang kedua, dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo semakin berkurang ya, semakin berkurang. Nah, karena kita melihat semakin berkurangnya itu kita melihat di hasil prediksi. Nah, hasil prediksi ini semakin jauh tahunnya dia semakin menurun hasil prediksi dari penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Nah, hasil prediksi dan data sesungguhnya ini kita bisa lihat dari error itu tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya ingin bertanya, untuk hasil dari P2 sampai P7 itu hasil prediksinya itu dapatnya dari mana? Dari tahun ke tahun itu hasil prediksinya itu kita peroleh menggunakan cara yang sama atau metode yang sama, yaitu model logistik. Tapi kami tidak menjabarkan seluruhnya, tetapi kami sudah menuliskan semua jawaban itu di buram kami, tapi kami hanya mempresentasikan salah satu dari hasil prediksi dengan satu permasalahan di tahun 2011 saja. Untuk tahun berikutnya itu sudah kami menggunakan cara yang sama tapi di buram kami. Jadi menggunakan seperti ini, cara yang sama dengan errornya juga seperti ini. Nah, di hasil prediksi ini perolehan dari model logistik dari data sesungguhnya sampai dengan data 2012. Nah, di permasalahannya itu kita mencari data dari 2010 sampai dengan 2012. Dengan data yang ada kita memperoleh hasil prediksi dengan error yang ada. Seperti itu. Baik ya teman-teman, jadi ini tentang kelompok 1, studi kasusnya tentang proyeksi jumlah penduduk miskin ya. Jadi seperti di awal pembelajaran kan saya bilang nanti kita akan bisa memproyeksikan, kita bisa meramalkan kira-kira jumlah penduduk di tahun-tahun mendatang itu seperti apa. Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Firman bahwa hasil prediksinya itu sudah ada sampai dengan 2017, bisa dengan menggunakan model logistik. Ketika dicari errornya pun errornya tidak jauh berbeda, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa hasil prediksinya itu jauh lebih akurat daripada yang model eksponensial. Dari sini pula kita bisa mendapatkan juga bahwa dari tahun ke tahun itu jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo semakin berkurang, gitu ya, bisa semakin berkurang karena berdasarkan data yang ada, gitu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk meramalkan, memproyeksikan. Gitu ya. Dua model tadi bisa, gitu ya, tetapi yang lebih baik itu ada di model logistik. Yang ditanyakan di sini itu proyeksi jumlah penderita HIV atau AIDS di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Nah, untuk penyelesaiannya di sini itu menggunakan model logistik. Nah, kan kita sudah mempelajari tadi bahwa rumus model logistik itu sama dengan PT sama dengan KP0 diper P0 tambah K kurang P0 dikali E pangkat RT min RT. Nah, di sini itu kita menggunakan P1 yaitu pada tahun 2011. Nah, untuk P1 itu nilai-nilai di sini kita substitusi ke dalam rumus. Menjadi P1 sama dengan 12,117 kali 1 diper 1 tambah 12,117 kurang 1 dikali E pangkat min 3,474 kali 1. Hasilnya itu 9,019. Kemudian di sini kami sudah mencari nilai-nilainya.
satu-satu karena di sini tidak muat, jadi kami sudah langsung masukkan saja dalam tabel. Nah, di sini pada tahun 2010 data sesungguhnya 1. Kemudian 2011 data sesungguhnya 9, hasil proyeksinya itu 9,019 dengan error 0,2. Kemudian 2012 itu data sesungguhnya 12, hasil proyeksi 11,989 dengan nilai error 0,008. Kemudian di 2013 itu hasil proyeksinya 12,113. Kemudian 2015 hasil proyeksinya 12,116. 2016 hasil proyeksinya 12,117. 2017 12,117. Nah, dari penyelesaian ini, dari kami itu mendapat kesimpulan bahwa hasil prediksi dan data sesungguhnya itu tidak jauh berbeda. Kemudian untuk jumlah penderita HIV atau AIDS itu semakin bertambah setiap tahunnya. Demikian dari kami. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, itu kenapa dia dapat 12,117, terus ke bawahnya juga begitu? Kenapa dia sama semua dia punya jawaban? Pertanyaannya tadi kenapa di sini semua jawabannya sama. Nah, sebenarnya itu jawabannya itu tidak sama, di belakang komanya itu berbeda. Cuma karena kami membulatkan 3 angka di belakang koma, jadi hasilnya itu sama. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sesi presentasi ya, di mana teman-teman yang lain bertamu ke kelompok lain. Ya, kita sudah juga menjelaskan kesimpulan yang diperoleh gitu ya, sehingga di sesi terakhir ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira kesimpulan apa atau pelajaran-pelajaran apa yang teman-teman atau informasi apa saja yang teman-teman dapatkan di pembelajaran hari ini? Kalau yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Menurut saya, model pertumbuhan populasi itu merupakan aplikasi PDB Orde 1 baik model populasi eksponensial maupun logistik. Oke, ada lagi yang lain? Baik, dari saya itu dari pembelajaran hari ini tuh yang saya dapatkan model pertumbuhan logistik itu lebih efektif digunakan daripada model pertumbuhan eksponensial dilihat dari selisih errornya. Ya, oke, bagus. Siapa lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Baik Bu, dari pemahaman yang saya tangkap tadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya model yang Ibu jelaskan tadi antara keduanya itu yang lebih efektif adalah model logistik, yang dimana model logistik ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk proyeksi, yang dimana kita bisa menghitung masalah-masalah yang ada di lingkungan seperti tadi yang kita dapatkan di kelompok, yaitu cara menghitung tingkat penaikan HIV/AIDS atau AIDS. Yang ketiga ini yang sangat penting ya, di kesimpulan yang tadi disebutkan bahwa tadi kan ada 2 ya, ada 2 studi kasus yang saya kasih ya. Ada yang berhubungan dengan jumlah penduduk miskin, ada yang berhubungan dengan penderita HIV/AIDS. Kita bisa lihat di kesimpulan tadi bahwa jumlah penduduk miskin itu semakin dari tahun ke tahun itu semakin berkurang. Ini bisa kita memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, seperti misalkan dinas sosial, bahwa semakin di tahun ke tahun dia semakin sedikit. Begitu pula untuk HIV/AIDS tadi. Oh, ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, ini bisa kita rekomendasikan ke dinas kesehatan bahwa setelah kita melakukan proyeksi dengan menggunakan persamaan diferensial ini, ternyata semakin meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang ada. Sehingga itu pentingnya materi ini untuk kita ketahui. Jadi bisa dilihat di sini matematika itu bukan hanya sekedar hitung-menghitung, tetapi ada juga aplikasinya di dunia nyata. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas mandiri buat teman-teman. Nanti saya sudah taruh di e-learning di SIAT. Silahkan dicek, ada tugas mandiri di situ, silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan minggu depan. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar setingkat lebih tinggi orde dari yang kita pelajari sekarang. Kita akan mempelajari tentang PDB orde 2 dengan koefisien konstan. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berkesan buat teman-teman dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.